Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, kembali lagi di channel Hasbi, tentunya channel yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Karena di channel ini saya akan terus mengupas hal-hal menarik tentang pendidikan yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Oke kawan-kawan, di minggu ini saya akan membahas tentang konsep manajemen pendidikan tinggi. Adapun topik-topik yang saya akan bahas dalam video ini ada 5 topik. Yang pertama, konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Yang kedua yaitu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Yang ketiga yaitu manajemen perguruan tinggi. Yang keempat, dimensi makna perguruan tinggi. Yang kelima, perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Oke kawan-kawan, langsung saja ke konsep yang pertama, yaitu konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Ada dua konsep, yaitu konsep yang pertama, konsep pendidikan tinggi. Menurut Indrajit dan Djoko Pranoto tahun 2006, pendidikan tinggi terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesional. Pendidikan akademik merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, sedangkan pendidikan profesional merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu. Kedua yaitu konsep perguruan tinggi. Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi atau pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan tinggi merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik seperti kriteria yang sudah disebutkan di atas. Oke, langsung saja ke topik yang kedua, yaitu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pedoman pengelolaan perguruan tinggi terdiri atas dua, yaitu satu, yuridis atau hukum dan perundang-undangan yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Dikti, dan Peraturan Perundang-undangan Nomor 4 Tahun 2014 serta Permendikti. Yang kedua yaitu teori dan ilmu pengetahuan berupa buku dan karya ilmiah atau jurnal hasil penelitian. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi mengatur bahwa penyelenggaraan perguruan tinggi yang dilakukan oleh masyarakat haruslah berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial. Ketentuan tampaknya dimaksudkan untuk memberikan status dan hukuman pada penyelenggaraan pendidikan tinggi. Jadi ada semacam jenjang dalam penyelenggaraan perguruan tinggi swasta, yaitu jenjang pertama universitas dan jenjang kedua yaitu yayasan. Dan yang ketiga yaitu manajemen perguruan tinggi. Menurut Indrajit dan Djoko Pranoto tahun 2006, ada perbedaan aplikasi fungsi manajemen umum dan dalam manajemen perguruan tinggi, yaitu satu, perencanaan. Perencanaan perlu dilakukan untuk perencanaan strategis, yaitu perencanaan yang menemukan hidup, mati, dan berkembang setidaknya suatu universitas. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian termasuk fungsi pengisian staf yang sesuai untuk setiap tugas atau kedudukan. Pengisian staf atau karyawan perlu membedakan beberapa jenis karyawan yang bekerja di suatu universitas yang masing-masing mempunyai tugas khas dan karakteristik sendiri-sendiri. Yang ketiga yaitu penggerakan atau actuating. Tugas penggerakan atau actuating adalah tugas menggerakkan seluruh manusia yang bekerja dalam suatu perguruan tinggi agar masing-masing bekerja sesuai yang telah ditugaskan dengan semangat dan kemampuan maksimal. Yang terakhir yaitu pengawasan. Pengawasan adalah pengamatan dan pengukuran apakah pelaksanaan dan histol kerja sudah sesuai dengan perencanaan atau tidak. Kalau tidak, apa kendalanya dan bagaimana menghilangkan kendala agar hasil sesuai yang telah direncanakan. Dan topik yang keempat yaitu dimensi makna perguruan tinggi. Yang pertama, dimensi etis. Peran universitas pada perlindungan martabat manusia serta pada tanggung jawab moral penentuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah beberapa contoh dimensi etis dari makna perguruan tinggi. Yang kedua yaitu dimensi keilmuan.
Hanya di perguruan tinggi melalui pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan betul-betul dikembangkan dan bukan pendidikan yang lebih rendah atau di tempat lain. Karena itu, para dosen harus selalu berusaha meningkatkan kompetensi dibanding ilmu pengetahuan dan penelitian yang dikuasainya. Yang ketiga yaitu dimensi pendidikan dalam proses pendidikan termasuk pendidikan tinggi. Tidak ada pengaturan kurikulum, tidak ada struktur atau sistem. Yang ada adalah penjenjangan, pengaturan, perencanaan, struktur, dan sistem mengenai pembelajaran. Pendidikan dapat diberikan baik dalam kurikulum intra, kurikulum ekstra, maupun kurikulum tersembunyi. Yang keempat yaitu dimensi sosial. Perguruan tinggi mempersiapkan para mahasiswa untuk mengambil tanggung jawab di dalam masyarakat. Dari para lulusannya, masyarakat mengharapkan pembaruan dan perbaikan terus-menerus dalam tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kelima yaitu dimensi korporasi. Perguruan tinggi memberikan jasa kepada masyarakat berupa pendidikan tinggi dalam bentuk proses belajar mengajar dan penelitian. Yang diajarkan dan diteliti adalah ilmu pengetahuan. Dan untuk topik yang terakhir yaitu perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Dalam konteks perguruan tinggi, globalisasi dapat berbentuk kebebasan masuk dan beroperasinya perguruan tinggi asing ke dalam negeri tanpa dapat dicegah atau dihindari. Secara formal, globalisasi memang belum menyentuh pendidikan tinggi dan perguruan tinggi, tetapi tampaknya tidak akan lama. Kekuatan dan gejalanya tidak dapat dibendung lagi. Pergerakan bebas ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan salah satu aspek penting dalam globalisasi tentu akan menyentuh pada pendidikan, khususnya pada pendidikan tinggi, apalagi sudah terjadi di bidang pendidikan tinggi masih dalam tahap internasional. Oke kawan-kawan, mungkin topik yang saya bahas sudah selesai dalam video ini. Untuk yang belum paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Untuk saran-saran bisa juga ditautkan di kolom komentar. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe videonya agar saya tetap semangat dalam membangun konten ini.